Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Dwi Intan Purnama dari kelas 1D Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, dengan didampingi dosen mata kuliah Hukum dan HAM Bapak Sintong Aryon Hutapea, SH, MH, membahas tentang perkembangan signifikan dalam sejarah hak asasi manusia internasional dalam 3 periode. Baiklah, sebelum masuk ke pertanyaan, di sini saya akan sedikit menjelaskan pengertian hukum hak asasi manusia internasional. Apa sih hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia internasional adalah badan hukum yang bertujuan untuk memajukan HAM di tingkat sosial, regional, dan domestik. HAM internasional terdiri dari perjanjian, hukum kebiasaan internasional, dan instrumen HAM internasional. Hak asasi manusia internasional merujuk pada standar global yang mengatur hak dan kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu tanpa memandang kebangsaan, ras, jenis kelamin, atau status lainnya. Konsep ini bertujuan untuk melindungi martabat dan kesejahteraan individu di seluruh dunia, yang mencerminkan evolusi pemikiran dan perkembangan hukum internasional mengenai hak asasi manusia. Yang menjadi dasar hukum bagi hak asasi manusia di tingkat internasional adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang secara umum disepakati sebagai landasan hukum hak asasi manusia internasional. Diadopsi pada tahun 1948, UDHR telah mengilhami banyak perjanjian hak asasi manusia internasional yang mengikat secara hukum. Baik, saya akan kembali ke pertanyaan. Dalam sejarah hak asasi manusia internasional, perkembangan signifikan dapat dibagi ke dalam 3 periode utama. Apa saja? Yaitu periode pertama, sebelum Perang Dunia Kedua, yaitu pada abad ke-18 hingga awal abad periode kedua setelah Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1945 hingga 1989, yang dimulai setelah Perang Dunia II. Pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1945 dan penerbitan Piagam PBB memberikan landasan bagi perlindungan hak asasi manusia secara internasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah dokumen penting yang menetapkan standar hak asasi manusia global. Selain itu, periode ini juga mencakup pembentukan berbagai internasional seperti Konvensi Hak Sipil dan Politik tahun 1966, seperti Konvensi Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Periode ketiga, pasca tahun 1980 hingga sekarang, periode ini ditandai dengan perkembangan lebih lanjut dalam perlindungan hak asasi manusia, termasuk terbentuknya berbagai mekanisme internasional untuk penegakan hak asasi manusia, seperti lembaga internasional dan Komisi Hak Asasi Manusia. Selain itu, terdapat peningkatan fokus pada hak-hak individu dan kelompok yang terpinggirkan, termasuk hak-hak perempuan, hak anak, hak minoritas, dan hak lingkungan. Periode ini juga menyaksikan meningkatnya yang perhatian terhadap pelanggaran hak asasi manusia di tingkat global dan peningkatan upaya untuk memerangi impunitas. Perkembangan ini menunjukkan pergeseran dari pengakuan hak yang bersifat dasar dan lokal menjadi standar global yang lebih terstruktur dan terproteksi, yang menjadi dasar hukum bagi hak asasi manusia di tingkat internasional.
yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, secara umum disepakati sebagai landasan hukum hak asasi manusia internasional. Pada tahun 1948, banyak perjanjian hak asasi manusia yang mengikat secara hukum. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UDHR adalah deklarasi Majelis Umum PBB yang tidak menciptakan hukum hak asasi manusia internasional yang mengikat. Banyak sarjana hukum mengutip UDHR sebagai bukti hukum kebiasaan internasional. Instrumen hak asasi manusia internasional lainnya, meskipun tidak mengikat secara hukum, berkontribusi pada implementasi, pemahaman, dan pengembangan hukum hak asasi manusia internasional, dan telah diakui sebagai sumber kewajiban politik. Hukum hak asasi manusia internasional yang mengatur perilaku suatu negara terhadap rakyatnya di masa damai secara tradisional dianggap berbeda dari hukum humaniter internasional yang mengatur perilaku negara dan kelompok bersenjata atau non-bersenjata selama konflik. Perspektif yang lebih sistematik menjelaskan bahwa hukum humaniter internasional merupakan fungsi dari hukum hak asasi manusia internasional. Hukum ini mencakup norma-norma umum yang berlaku bagi setiap orang sepanjang waktu, serta norma-norma khusus yang berlaku bagi situasi-situasi tertentu, seperti konflik bersenjata antara negara dan penduduk militer, yaitu IHL, atau bagi kelompok-kelompok orang tertentu. Misalnya, Konvensi Pengungsi 1951, Konvensi Hak-Hak Anak dan Tawanan Perang atau Konvensi Jenewa ketiga 1949. Pada tahun 2006, Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa diganti dengan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk menegakkan hukum hak asasi internasional, perubahan tersebut meramalkan organisasi yang lebih terstruktur, beserta persyaratan untuk meninjau kasus-kasus hak asasi manusia setiap 4 tahun sekali. Badan-badan hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki beberapa mekanisme penegakan hukum semu. Mekanisme ini mencakup badan-badan perjanjian yang tergabung dalam 7 perjanjian yang berlaku saat ini, dan prosedur pengaduan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mungkin hanya itu saja sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.